hari ini selesai Jumatan di Masjid Baitul Hikmah Terban. Temanya mengkapling surga. Syaratnya apa? Di channel Pak Di lengkapnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Kalau kita melihat ajaran Islam dari awal sampai akhir, dari akidah syariah sampai kepada al-adat al-islamiyah, itu ada ribuan ajaran Islam itu. Tetapi dari sekian ribu ajaran Islam itu ada dua hal pokok yang apabila kita bisa menjaga dua hal pokok ini, maka insya Allah kita akan dijamin masuk ke dalam surga. Masuk dalam surga dalam artian kita sudah punya tempat di sana. Walaupun nanti tentu ngantri, yang paling duluan masuk adalah orang yang paling banyak amal solehnya dan yang paling sedikit kesalahan-kesalahannya. Tetapi kalau hanya sekedar punya kapling di sana, dua hal ini harus dijaga. Yang pertama adalah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah dosa yang sangat besar. Bapak, nenek, moyangnya dosa. Tidak menyekutukan Allah sampai dia meninggal dunia. Andaikan orang itu sempat melakukan kesyirikan, menduakan Allah atau mentiakan dan seterusnya, kemudian dia segera bertaubat kepada Allah, kemudian mempertahankan tauhid ini sampai meninggal dunia, maka insya Allah termasuk orang yang akan mendapatkan kapling di surga. Itu sebagai konsekuensi syahadat kita. Kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah, tiada sesembahan, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan konsekuensi dari syahadat. Kemudian yang kedua, dan ini yang agak dalam ingin saya bahas, yaitu seseorang harus menjaga sholat 5 waktu. Di dalam Islam, kalau kita buka kita fikih misalnya, maka para ulama menjelaskan sholat 5 waktu yang diwajibkan pada malam Isra dan Mi'raj, pada waktu sudah difardukan itu, maka seorang yang muslim
mukallaf, yang disebut mukallaf itu sudah balik. Balik itu tandanya kalau laki-laki telah mimpi basah yang pertama kali, kalau wanita telah haid pertama kali. Dan Aisyah radhiyallahu anha atau anhuma itu nifas pada usia 9 tahun dalam hitungan Hijriah. Jadi jangan sampai punya putri ditunggu 12 tahun baru dianggap balik. Tidak. Siapa tahu usia 9 tahun dia sudah balik. Pada saat itu dia wajib untuk menunaikan sholatnya. Jadi syaratnya dia seorang muslim yang balik yang tadi saya jelaskan. Kemudian akil, berakal, tidak gila. Karena kalau dia gila maka dia tidak wajib untuk sholat. Ya. Nah, kalau seseorang itu masih punya kesadaran, akalnya waras, maka pada saat itu wajib untuk sholat. Saking wanti-wantinya Rasulullah kepada umatnya masalah sholat, kalau punya anak usia 7 tahun diperintahkan untuk sholat walaupun belum balik. Kenapa? Untuk membiasakan. Dan kalau sudah usia 10 tahun belum juga sholat, Rasulullah memerintahkan fatribu, pukul dia, disuruh memukul. Tetapi dalam kitab fikih dikatakan wairu mubarrah, dalam artian tidak sampai melukai. Tujuan untuk memukul itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk tarbiyah, untuk mendidik dia supaya kalau di masa kecilnya dia sudah terbiasa sholat, maka insya Allah di masa dewasanya dia akan lebih mudah untuk diarahkan. Ayo hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saking pentingnya masa sholat sampai para ulama mazhab, 4 mazhab, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat kalau dia sudah muslim balik tadi berakal, kemudian dia meninggalkan sholatnya, maka andaikan dia tinggalkan sampai misalnya saya ambil 1 tahun saja, dia tidak sholat masa-masa itu, maka menurut kesepakatan 4 mazhab, berarti mayoritas ulama fikih wajib dia ganti. Kapan dia ganti? Secepatnya. Karena Anda tidak pernah janjian dengan mereka ulama kapan Anda diambil usianya. Adakah ulama yang berbeda pendapat dengan ini? Tentu ada. Di antaranya adalah mazhab Daud As-Suhairi. Kalau Daud As-Suhairi cukup dia taubatan nasuha. Taubatan nasuha syaratnya 3. Pertama, ada rasa penyesalan. Yang kedua, dia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya itu. Dan yang ketiga, dia harus balik beramal soleh untuk menutupi kekurangan ibadah sholatnya tadi. Tetapi saya lebih memilih pendapat mayoritas ulama fikih tadi. Kalau Anda meninggalkan 1 tahun sholat, ganti sholat 1 tahun, karena itu lebih jelas. Kalau ada orang mengatakan saya tahu karena suka, tapi besoknya masih meninggalkan sholat juga, azan dia masih menunggu sholat dan lain sebagainya. Padahal sholat ini awal ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah, merupakan amaliyat yang akan dihisab besok di hari kiamat. Faida solha solha sa'iru amal. Jika baik sholat ini, maka baik seluruh amalnya. Wa idza fasadat, jika rusak sholatnya, fasadat sa'iru amal. Jadi lebih baik kalau saya ganti berapa yang dilewatkan, walaupun ada ulama lain yang berbeda pendapat, termasuk mantan mufti Arab Saudi yaitu Syekh bin Baz. Saya baca di internet, ya, beliau punya web di situ. Beliau lebih cenderung mengikuti pendapat ulama lain, padahal beliau adalah ulama bermazhab Hambali. Padahal secara resmi Hambali itu suruh mengganti. Beliau keluar dari mazhabnya yang mengatakan beliau taubatan nasuha saja, diganti dengan berbagai amal soleh untuk sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan. Ayo hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang mengatakan sulit sekali sholat itu karena banyak sekali rukun-rukun, banyak sekali syarat-syarat dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwasanya sholat itu walaupun bacaannya banyak sekali, 2 iftitah saja ada yang sampai 14 macam, bahkan ada yang lebih sampai 17 macam. Kita tinggal memilih salah satu dari iftitah itu. Sebenarnya dari
sekian banyak bacaan sholat itu hanya 5 bacaan yang masuk kategori rukun sholat. Yang dimaksud dengan rukun adalah bacaan itu harus ada di dalam sholat. Kalau tidak ada maka tidak sah sholatnya. Hanya 5 saja. Sebagian besar kita sudah tahu yang menunjukkan tentang kemudahan sholat. Apa yang 5 itu? Yang pertama, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Semua sudah tahu. Di mana-mana di TV juga kita lihat Allahu Akbar, orang bertakbir. Itu adalah bacaan rukun. Kalau seorang imam sudah rukun atau misalnya sujud, kemudian seseorang masbuk, maka dia harus takbiratul ihram dulu, baru sujud mengikuti imam. Jangan langsung sujud mengikuti imam tanpa takbiratul ihram, karena takbiratul ihram merupakan pintu masuk ke dalam sholat dan dia hukumnya rukun. Jadi bacaan yang pertama yang harus ada dalam sholat adalah takbiratul ihram, dan itu sangat mudah bagi kita. Yang kedua yaitu membaca surah Al-Fatihah. Semuanya sudah hafal surah Al-Fatihah. Dan kalau Anda tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, dengarkan saja bacaan imam. Dalam mazhab Hambali misalnya, kalau imam membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang nyaring, maka bacaan surah Al-Fatihah juga merupakan bacaan makmum kalau dia mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah imam. Tapi kalau memakai mazhab Syafi'i, maka walaupun imam itu membaca surah Al-Fatihah dengan suara yang keras, tetapi nanti kalau imam diam, Anda silahkan baca surah Al-Fatihah sendiri-sendiri. Kalau misalnya Anda juga tidak sempat membacanya karena setelah surah Al-Fatihah amin, imam langsung dengan surah berikutnya, dan Anda tidak boleh membaca surat ketika imam membaca surat dalam keadaan suara nyaring, maka Anda diam mendengarkan imam. Ketika dia ruku, maka Anda selesaikan surah Al-Fatihah dulu, baru mengikuti imam. Itu merupakan mazhab Syafi'i. Bahkan boleh Anda terlambat sampai 3 rukun demi untuk menyelesaikan surah Al-Fatihah jamaah sekalian. Intinya adalah rukun yang kedua yang harus kita baca dalam surat adalah membaca surah Al-Fatihah, dan sudah banyak kaum muslimin yang hafal surah Al-Fatihah. Yang ketiga, mungkin ini yang ketiga termasuk yang dianggap sulit, tetapi ada dalam keluar, yaitu membaca tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu hukumnya sunnah, tapi tasyahud akhir itu hukumnya rukun, harusnya ada. Dan itu terdiri atas 4 kalimat, yaitu pertama, at-tahiyyatul mubarakatus sholawat thayyibatun lillah. Ini adalah teks yang dibaca dalam mazhab Syafi'i, dirunut ke atas, diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menerimanya dari Rasulullah SAW. Saya ulangi, at-tahiyyatul mubarakatus sholawat thayyibatun lillah. Kalimat yang kedua, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang keempat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah tahiyat, wajib kita baca. Kalau memakai mazhab Hambali, tahiyatnya berubah sedikit di depan, yaitu at-tahiyyatu lillah, baru as-shalawatu thayyibat. Itu hanya sedikit perubahannya saja, tetapi semuanya berasal dari Rasulullah SAW. Kalau yang mazhab Hambali, riwayatnya berasal dari Bukhari dan Muslim. Kalau mazhab Syafi'i berasal dari Al-Imam Muslim. Semuanya sahih dari Nabi SAW. Andaikan kita sulit untuk membaca itu semua, maka secara darurat boleh kita hanya membaca at-tahiyyatu lillah. Itu sudah masuk kategori rukun, tercapai rukun minimalis dari tasawuf akhir tadi. Jadi cukup mudah, ada jalan keluar. Kemudian yang keempat yang harus ada, yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Minimal mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Minimal itu. Nanti lengkapnya ada yang disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Tidak di sini tempatnya untuk saya menyampaikan. Tapi minimal kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bagus lagi kalau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
lebih afdol, karena tambahan wala ali Muhammad itu sunnah yang sangat ditekankan, walaupun minimal hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana kalau membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Dalam mazhab Syafi'i, sebagian ulama Syafi'i menganjurkan membaca sayyidina, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan alasan itu penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memakai mazhab Hambali, tidak boleh memakai sayyidina karena Rasulullah tidak memakai sayyidina, karena bacaan salat itu merupakan tauqifi, apa adanya dari Allah dan Rasulnya. Tetapi ini adalah ikhtilaf yang ringan, tidak berpengaruh pada sah tidaknya salat kita. Bagi yang yakin hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad, silahkan. Bagi yang mazhab Syafi'i misalnya mau membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu juga silahkan. Intinya rukun yang keempat adalah sholawat, dan itu sangat mudah kita baca. Dan yang terakhir yang merupakan rukun dalam sholat, yaitu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Dan hanya sekali ke kanan. Dalam mazhab Syafi'i hanya sekali ke kanan. Dalam mazhab yang lain seperti mazhab Hambali, yaitu ke kanan kemudian dibalas ke kiri baru selesai. Intinya adalah rukun yang kelima, yaitu mengucapkan salam. Hanya itu saja yang wajib, yang rukun. Sedangkan yang lainnya hanya sunnah saja. Anda baca dan dibaca, itu sudah sah sholatnya. Begitu mudah Allah memberikan syariat kepada kita. Hanya perlu dijaga 5 kali sehari semalam, jangan kurang. Mau ditambah sunnahnya silakan dilengkapi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membuat kita terus menjaga sholat ini. Bukankah kalau kita mau masuk ke hotel buat bintang 5 saja, kita harus punya tiket? Kita mau masuk bintang 5 saja, kita punya tiket yang mahal. Bagaimana mau masuk surga yang itu melebihi dari segala hotel-hotel, segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kita jaga agama kita dengan menjaga sholat lima waktu ini. Wa qul rabbi ighfir warhamni wa anta khairur rahimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu